Manusia itu sering mengelak dengan fakta bahwa bumi kita itu sedang rusak. Bahkan, manusia juga rela menghancurkan alam untuk kepentingan finansial. Untuk mengetahui fakta tersebut, aku pergi ke pantai utara agar melihat realita dari salah satu wilayah yang mencangkup 70% dari besaran bumi. Manusia seringkali lupa tempat ia berpijak. Hal inilah yang membuat bisnis saat ini lebih berkembang. Dahulu, orang hanya memikirkan profit. Tapi sekarang berkembang. Mereka tidak hanya memikirkan profit, tapi memikirkan people dan environment. Sebagai manusia, kita juga harus sadar bahwa bumi kita itu sedang rusak. CO2 di mana-mana, suhu bumi meningkat, bahkan es di kutub utara juga mencair secara signifikan, dan itu disebabkan oleh kita, manusia. Sehingga PBB membuat Sustainable Development Goals yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 capaian untuk menyelamatkan bumi dan manusia. Salah satu capaiannya adalah Reduce Marine Pollution. Setelah sampai di pantai utara, dugaanku ternyata benar. SDG itu sudah disahkan pada tanggal 25 September tahun 2015. Dan tampaknya sudah 5 tahun disahkan, capaiannya masih belum diimplementasikan. Plastik yang kita gunakan sengaja dibuat kuat dan mampu bertahan ratusan tahun untuk mendukung perdagangan dan gaya hidup konsumtif manusia. Memang, pembuatan plastik ini bertolak belakang dengan pembuatan konsep SDG. Di Indonesia, timbunan sampah atau konsumsi plastik pada tahun 2019 sudah mencapai 5,9 juta ton. Dan tren ini terus berlanjut, menurut Dr. Kortersvelis dari University of Leeds, sampah plastik akan ada sebanyak 1,3 miliar ton yang mencemari daratan dan lautan pada tahun 2040 mendatang. Ditaruh di permukaan datar setara dengan 1,5 kalinya Inggris. Lokasi kedua yang aku kunjungi adalah Muara Angke. Tampaknya capaian untuk reducing marine pollution belum benar-benar tercapai. Masih banyak sampah plastik yang mengapung di lautan. Dan sampah plastik ini sangat berdampak pada kehidupan dan biota laut. Sampah plastik yang mengapung di laut dapat berubah menjadi mikroplastik. Dan makhluk hidup di laut tidak dapat membedakan mana yang bisa dia makan dan mana yang tidak bisa dia makan. Terdapat salah satu akun Instagram pemerhati efek plastic pollution yang menunjukkan bahaya dari plastik maupun mikroplastik yang berdampak pada kehidupan dan biota di laut. Dan hasilnya memang menunjukkan bahwa sampah plastik itu tidak hancur, melainkan berubah menjadi mikroplastik. Untuk mengurangi dampaknya, kita bisa melakukan perubahan gaya hidup. Misalnya mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless, lalu kita juga bisa berbelanja menggunakan tote bag, sehingga tidak menggunakan plastik bag lagi. Mengurangi konsumsi minuman kemasan dan membawa botol sendiri juga menjadi salah satu cara perubahan gaya hidup. Orang pasti tidak dapat membersihkan lautan sendirian, tapi kalau gotong royong secara global, kita pasti dapat menyelesaikan salah satu masalah dari SDG 14, yaitu Reducing Marine Pollution. Ini caraku. Kalau kamu?